Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Billy Horor, channel yang menyajikan cerita-cerita horor dan mistis yang bisa menambah koleksi cerita horor teman-teman semuanya. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengklik video ini. Oke, kali ini channel Billy Horor akan mempersembahkan cerita horor tentang diganggu penunggu terowongan bawah rel. Cerita ini saya dapatkan dari Mas Ridwan yang berada di Kulon Progo. Halo Mas Ridwan di Kulon Progo, terima kasih atas kiriman cerita horornya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi belum saya respon, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak sekali email yang mengirimkan cerita-cerita horor. Semoga nanti cerita horor teman-teman bisa saya tampilkan di channel Billy Horor. Oke, tidak lama lagi kita akan mulai ceritanya, tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe. Mudah kan? Nanti teman-teman akan mendapatkan cerita-cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding. Oke, sebelum kita mulai, kita ikuti video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Oke teman-teman, kita mulai cerita horor kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ridwan dari Kulon Progo yang telah mengirim cerita horor ini. Semoga cerita horor ini menjadi hiburan dan koleksi bagi teman-teman lainnya penggemar cerita horor. Buat teman-teman yang belum saya respon, sekali lagi saya mohon maaf ya, karena memang banyak sekali yang mengirim email ke saya. Nah, cerita ini ya, ini dimulai ketika Pak Agus ya. Pak Agus itu mempunyai anak namanya Bagas. Nah, Bagas ini kelas 1 SMP. Nah, setiap pagi dan siang Pak Agus selalu antar jemput. Karena jaraknya dari rumah sampai sekolahan itu kira-kira 10 km. Dan lalu lintas itu cukup padat ya, kendaraan-kendaraan besar, ada bus, truk, kontainer dan lain-lain. Jadi bagi Pak Agus tidak tega untuk melepas anaknya Bagas untuk berangkat sendiri naik sepeda ontel, apalagi naik sepeda motor ya. Daripada pikiran Pak Agus itu puyeng, stres mikirin anaknya, lebih baik diantar sendiri. Nah, karena ada pembangunan jalan ya, ada pembangunan jalan, rute jalan yang biasanya Pak Agus lakukan itu bertambah panjang karena harus melambung ya. Jadi membawa konsekuensi Pak Agus harus bangun pagi, si Bagas juga harus bangun pagi karena harus melewati jalan yang melambung ya. Tetapi walaupun jalannya itu melambung dan tambah jauh ya, Pak Agus sama Pak Bagas itu kalau mengantar sekolah tidak pernah terlambat ya. Jadi masih ada waktu sedikit untuk bermain bagi Bagas dengan teman-temannya sebelum bel masuk sekolah ya. Itu kalau pagi hari. Kalau sore hari atau siang hari, Pak Agus juga menjemput Bagas ya. Biasanya setelah bel keluar, Pak Agus sudah berada di sekolahan. Nah, suatu saat itu
Pak Agus itu menjemput anaknya itu agak awal ya, jadi seharusnya jam 2, Pak Agus itu menjemputnya setengah 2, jadi masih ada waktu kira-kira setengah jam di sekolahan ya. Kemudian ternyata ada juga bapak-bapak yang ngantar sekolah di situ lebih awal, jadi Pak Agus dengan orang tua tersebut ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di bawah pohon di kompleks sekolahan tersebut. Nah, singkat cerita, bapak ini namanya Pak Pardi itu menceritakan bahwa ada jalan selain rute yang ditempuh Pak Agus, jadi itu lebih singkat gitu. Nah, Pak Agus kemudian penasaran. Nah, karena ada waktu masih setengah jam, kemudian Pak Pardi tersebut mengantar Pak Agus menyusuri jalan yang ditunjukkan yang lebih singkat. Ya, kemudian mereka berdua naik sepeda motor menyusuri jalan. Nah, betul, ternyata ada jalan agak singkat itu lewat belakang sekolahan, kemudian menyusuri gang kecil, kemudian masuk ke terowongan rel ya. Jadi situ terowongannya itu agak sempit ya, agak sempit, tapi di bawahnya tuh ada sungai ya, ada sungai. Nah, setelah Pak Agus dan Pak Pardi lewat situ, ternyata betul, ternyata bisa menyingkat perjalanan pulang Pak Agus dan nanti anaknya si Bagas. Nah, setelah lonceng sekolah usai ya, kebetulan Pak Pardi, Pak Agus tadi di luar itu sudah masuk pas ya. Nah, kemudian anaknya Bagas juga sudah keluar. Kemudian itu dicoba rute yang ditunjukkan oleh Pak Pardi tersebut ya, melewati seperti terowongan kolong ya, di bawah rel, dan di bawahnya itu ada sungai. Sungainya itu cukup serem juga karena di situ banyak pohon bambu. Tapi kalau siang ya, siang itu banyak orang lewat di situ karena itu adalah jalan pintas ya, banyak orang lewat situ. Tapi memang jembatan yang menghubungkan ujung sini sama ujung yang sana itu memang sempit, jadi cuma muat untuk satu motor. Jadi kalau sana ada motor harus berhenti dulu, salah satu harus ngalah ya. Nah, kemudian Bagas bertanya, "Pak, loh kok lewat sini?" "Tenang saja, ada jalan yang lebih cepat sampai ke rumah." "Lewat mana, Pak?" "Udah, kamu ikut aja, ikut Bapak." "Oke, Pak." Nah, kemudian Bagas bonceng ayahnya Pak Agus meluncur lewat rute yang sudah disurvei tadi. Nah, kemudian Bagas melewati terowongan rel. Wah, heran juga Bagas, ternyata ada jalan pintas di sini ya Pak ya. Nanti besok kita lewat sini lagi ya. Oke, enggak apa-apa, ini jalan pintas. Nah, kemudian sesampai di rumah itu memang menghemat waktu ya. Biasanya kalau misalnya pulang itu ya, pulang dengan melambung tadi dan ada macet-macet di lampu merah, itu kira-kira sekitar 25 menit ya. Nah, dengan jalan pintas ini yang lewat gang-gang tentunya tidak begitu macet, itu hanya ditempuh dalam waktu 15 menit, jadi irit 10 menit, lumayan ya, lumayan. Dan dari segi keamanan lalu lintas juga lebih aman karena tidak bertemu dengan kendaraan-kendaraan besar ya. Kemudian Pak Agus dengan anaknya Bagas setiap hari lewat situ, pagi siang terus menerus melewati situ ya, karena itu lebih singkat ya. Nah, kemudian suatu saat Pak Agus itu malam hari ada acara ya, ada acara di dekat sekolahan bersama teman-teman Pak Agus ya. Acaranya sampai malam ya. Kemudian Pak Agus mencoba pulang juga lewat bawah rel. Kira-kira
jam 10 malam. Ya, jalanan yang tadi ditempuh yang lewat bawah rel itu sangat sepi sekali dan gelap. Ada 1-2 sepeda motor. Ya, ada 1-2 sepeda motor. Nah, kemudian Pak Agus itu ketika berada di ujung jalan sini mau menyeberang karena di sana itu ada sepeda motor. Ya, ada sepeda motor, jadi Pak Agus berhenti. Nah, pada saat berhenti itu, Pak Agus merasakan ada sesuatu yang aneh di jembatan itu. Ya, Pak Agus ada sesuatu yang aneh di jembatan itu. Kemudian motor yang di ujung itu sudah jalan, tapi nggak nyampe di ujung yang ditempati Pak Agus. Ya, ujung tempat Agus. Pak Agus itu sudah klakson, tin 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 tin. Pak, Bu, tolong dipercepat. Ini kan saya sudah nunggu lama di sini. Kenapa Bapak Ibu nggak cepet-cepet, kok malah diam di tengah jembatan? Itu ditunggu sampai lama. Motor itu tidak segera melintas. Dibel lagi, tapi motor itu jalannya cuma pelan-pelan. Nah, cuma pelan-pelan. Nah, ketika berpapasan, Pak Agus itu terkejut. Yang naik motor itu orangnya sudah tua sekali, rambutnya panjang, tatapan matanya dingin. Tatapan matanya sangat dingin sekali. Kan kelihatan dari lampu. Ya, kelihatan lampu. Ternyata orang tua dan tatapan matanya dingin. Dan yang lebih aneh lagi, motor itu tidak berada di aspal, ya. Jadi di situ jalannya kan aspal sempit. Motornya itu tidak, bannya itu tidak menapak di aspal. Jadi agak menggandul gitu ya. Nah, jadi tidak ada. Jadi ada selisih jarak antara bannya sama aspal. Pak Agus seketika itu juga ketakutan. Bulu kuduknya merinding. Ya. Kemudian Pak Agus ya segera menyeberang sambil membunyikan klakson berkali-kali. Ya, siapa tahu nanti ada yang lewat, ya, orang yang juga lewat situ sehingga menjadi teman. Jadi dia beros gitu. Pak Agus juga mempunyai pemikiran, lewat situ Pak harus membunyikan klakson. Jadi membunyikan klakson di situ ada dua fungsi. Yang satu itu untuk kulonwun, ya, untuk kulonwun terhadap yang menunggu jembatan. Kemudian yang satunya adalah untuk menemani dia melewati jembatan itu supaya lebih ramai. Itu. Nah, setelah berhasil mencapai ujung jembatan, Pak Agus langsung tancap gas. Itu. Nah, kemudian paginya itu Pak Agus itu masih trauma dan tidak berani lewat situ. Kemudian Bagas bertanya, Pak, kenapa kok kita nggak lewat situ? Padahal setiap hari kita kan lewat terowongan itu, lebih singkat, jalannya sepi, enak. Itu. Kemudian Pak Agus menjawab, Bapak pingin jalan yang lebih jauh aja, nggak mau lewat situ. Ya, nanti lain kali aja. Ya. Nah, kemudian mengantar Bagas sampai di sekolahan. Kemudian Pak Agus pulang. Nah, kemudian pada saat jam sekolah itu selesai, Pak Agus sudah jemput dan kebetulan ketemu dengan Pak Pardi, ya, sama-sama menjemput. Kemudian pengalaman malam itu diceritakan kepada Pak Pardi. Nah, Pak Pardi ya hanya senyum-senyum saja. Akhirnya memang Pak Pardi terus terang bahwa di situ tuh memang ada penunggunya. Ya, di situ ada roh halus. Ya. Katanya dulu di situ tuh dulu untuk
gantung diri. Ya, ada yang bunuh diri dengan cara menggantung. Ya, waktu itu yang bunuh diri itu adalah orang yang sudah itu. Pada saat ditemukan pagi-pagi itu sudah ada orang tua yang bunuh diri dengan cara bunuh menggantung. Entah itu orang normal atau orang ODGJ, tidak tahu, tidak dijelaskan sama Pak Pardi. Ya. Nah, Pak Pardi menjelaskan kalau nanti lewat situ lagi jangan malam-malam. Kalau lebih dari jam 6 lebih baik hindari jembatan itu. Ya, hindari jembatan itu. Nah, kalau terpaksa lewat situ bunyikan klakson. Ya, sambil lampunya dikedip-kedipin. Ya. Nanti akan selamat, tidak diganggu oleh penunggu jembatan itu. Nah, kemudian ada juga penjemput orang tua ikut bergabung. Ternyata pengalamannya sama dengan Pak Agus. Malam-malam lewat situ juga ketemu orang tua yang naik motor tapi nggak cepet-cepet melintas, malah berhenti di tengah jembatan. Kemudian ketika melihat itu orangnya dingin, orangnya udah tua dan tatapannya dingin. Ternyata sama. Ternyata di situ itu ada penunggunya. Ya, karena itu memang cuma jalan alternatif, ya, tidak ada yang mengurusnya, ya, mungkin tidak ada ritual-ritual khusus atau apa untuk mengusir roh itu, ya, dibiarkan apa adanya, karena memang itu hanya jalan alternatif dan apa itu kalau malam itu jarang dilalui, dan kalau siang itu rame. Ya, siang tuh rame, tidak ada apa-apa, tidak ada penampakan yang aneh-aneh. Katanya penampakan itu akan muncul jam 6 sore ke atas sampai malam. Dan orang kayaknya sudah banyak yang tahu kalau di situ itu kalau mulai jam 6 itu nggak mau lewat situ karena memang ada penunggunya itu. Nah, kalau siang nggak apa-apa. Nah, akhirnya Pak Agus ya kalau pagi siang antar jemput lewat situ karena memang jalannya rame, tapi ya itu tadi Pak Agus selalu membunyikan klakson. Kemudian Bagas bertanya, Pak, di seberang sana kan nggak ada sepeda motor, kok Bapak kok membunyikan klakson? Ah, nggak apa-apa, iseng-iseng aja gitu. Nanti khawatirnya kalau diceritakan ke Bagas menjadi ketakutan. Ya, begitu teman-teman ceritanya. Ya, semoga cerita horor ini bisa menambah koleksi buat teman-teman penggemar cerita horor. Ya, ini juga saya serahkan kepada kepercayaan teman-teman semuanya karena ini cerita horor kiriman dari Mas Ridwan dari Kulon Progo. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah mengalami hal serupa, ya, kalau ingin menulis pengalamannya, berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ya. Nah, sebelum saya tutup, ya, sekali lagi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, silahkan langganan. Gampang langganan itu, hanya tinggal tekan tombol subscribe, Anda sudah berlangganan. Nanti kalau misalnya channel Billy Horor ini mengupload video baru, maka teman-teman yang langganan akan mendapat notifikasi. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dari Kota Solo dan salam horor.